Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, selamat bertemu kembali dengan Bu Aziza. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan harapan anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak yang solih-solihah. Juga doakan kedua orang tua dan ibu guru, bapak guru, semoga benar sehat, juga anak-anak benar sehat, bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mengawali pembelajaran hari ini pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Baiklah, kita awali dengan halaman 59. Ayo mengamati. Di situ anak-anak disuruh membaca percakapan dengan teliti. Setelah itu, anak-anak disuruh menggarisbawahi kalimat yang menunjukkan ajakan pada orang lain. Masih ingatkah kalian bagaimana ciri-ciri kalimat ajakan? Biasanya memakai kata ayo atau mari. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 61. Perhatikan gambar pada halaman 61. Di situ ada gerak lari pendek, lari panjang, lari melewati bilah bambu. Anak-anak bisa melaksanakan olahraga di rumah seperti gambar ini. Tapi terlebih dahulu lakukan pemanasan atau peregangan supaya tidak cedera otot. Misalnya menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, menengok kanan, ke kiri. Kemudian menarik tangan ke depan, ke samping, ke belakang. Kemudian melipat kaki ke atas sampai lutut, ke kanan, ke kiri. Kemudian baru lakukan lari dengan jarak pendek-pendek 2 kali 8 hitungannya. Kemudian lari dengan jarak panjang juga 2 kali 8. Setelah itu, anak-anak bisa melakukan lari melewati bilah bambu. Tapi jika tidak ada bambu di rumah, boleh menggunakan sapu ataupun penggaris. Tapi hati-hati, jangan sampai terpeleset. Selamat mencoba, semoga menjadi badannya sehat. Setelah itu, lanjutkan ke halaman 62. Anak-anak bisa melihat di gambar halaman 62 itu sedang melakukan bermain menjala ikan. Tugasnya, tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Coba dilihat di situ, ada yang bergandengan tangan, ada yang jatuh. Nah, mana yang menunjukkan sikap saling membantu dengan teman? Selanjutnya, perhatikan halaman 63. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 4 gambar tetapi belum urut. Anak-anak mengurutkan gambar yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sampai selesai. Kemudian di halaman 64 itu kamu tulis sesuai nomor 1 gambarnya si Edo sedang apa, Udin sedang apa, ditulis sampai gambar nomor 4. Kemudian jawablah di halaman 64 yang bawah nomor 1 sampai nomor 4. Selanjutnya perhatikan halaman 65. Ayo menulis. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tugas anak-anak adalah menuliskan bunyi sila Pancasila sesuai lambangnya. Yang gambarnya bintang ini berarti silanya berbunyi bagaimana? Silakan ditulis. Yang gambarnya rantai juga ditulis bunyi silanya. Oke, halaman 66. Kemudian bacalah ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Karena ini masih pandemi, anak-anak belum masuk sekolah, dibaca bersama ayah bunda di rumah. Kemudian
yang di kotak itu dijawab. Nama temanmu siapa saja di kelas 1, masih ingat? Nah, jika temanmu mengalami kesulitan, maka kamu bagaimana? Ya. Kemudian silakan dilihat halaman bawahnya. Halaman 66 yang bawah ya. Pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, di situ ada yang gambarnya bintang, berarti yang mana yang menunjukkan sikap sila ke-1 dan mana yang menunjukkan sila ke-2. Oke, kalau sudah selesai, anak-anak minta tolong kepada ayah bunda untuk melihat apakah tugas anak-anak sudah benar. Nanti kalau belum benar, orang tua atau ayah bunda bisa menambahkan. Selamat belajar. Anak-anak lanjut ke pembelajaran 3 halaman 68. Ayo mengamati. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, anak-anak melanjutkan gerakan tari yang kemarin. Ini harus koordinasi antara tangan dan kaki. Saat tangannya ini terbuka, gerakan tangan bagaimana? Kemudian saat kaki nyilang, gerakan tangan bagaimana? Ini bisa kamu contoh berulang-ulang di rumah. Kemudian coba lihat Siti. Saat kakinya menutup ke depan, kemudian terbuka lagi, tangannya di samping kanan kiri dengan terbuka. Ini bisa kamu lakukan berulang-ulang sampai gerakannya hafal. Nah, kemudian perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Harus dilakukan seiringan. Kaki menyilang, kepala nengok ke kanan. Kaki membuka, kemudian kaki menyilang lagi, kepala menengok ke kiri. Nah, seperti itu ya, itu namanya gerakan koordinasi antara kaki, tangan, dan kepala. Lani, perhatikan halaman 69. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Menurut anak-anak, sebaiknya Siti bagaimana? Membiarkan Lani atau mengajak Lani ikut berlatih menari. Nah, ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Ini tidak usah diperagakan di kelas, hanya ditulis yang di lembaran atas saja. Halaman 70. Percakapan Siti dan Lani ini ya, ditulis, ayo mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Perhatikan caranya. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 225 dan 252. Nilai angka pada tempat ratusan sama, yaitu 200 dan 200. Nilai angka pada tempat ratusan sama ya. Coba sekarang yang kedua, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Yang pertama 20 dan yang kedua 50. Maka 20 adalah kurang dari 50. Maka 225 kurang dari 252. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Perhatikan, jika yang lancip itu ada di sebelah kiri, terbuka seperti ini ya, lancipnya di sebelah kiri menunjukkan bilangan kurang dari. Simbolnya jika yang terbuka itu sebelah kiri menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol sama dengan menunjukkan bilangannya itu sama.
Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252. Nah, kalau sudah paham, anak-anak bisa mengerjakan di halaman 73 antara nomor 1, satu halaman ini ya. Yang pertama, membandingkan dua bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Yang kedua, lengkapi titik-titik dengan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan atau lebih dari. Di halaman 72, anak-anak bisa membuat kartu bilangan seperti yang ada di halaman 72 ataupun bisa menggunakan kalender bekas, kita gunting, kemudian kita ambil bilangannya 1 sampai 9. Untuk angka 0, kamu bisa mengambil angka 10 di kalender itu, kamu tutup angka 1-nya jadi angka 0. Nah, kamu bisa bermain di situ dan bisa membuat beberapa bilangan, bisa membandingkan. Demikian yang dapat Bu Azia sampaikan. Kalau ada yang belum paham, bisa bertanya di WA grup ataupun WA pribadi. Semoga anak-anak memperoleh manfaat, selamat menyelesaikan tugas, dan semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.